Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu para murid santri dan para pemirsa. Guru melanjutkan bulan Ruah volume ke-6 menerangkan atau tajuk pokok yang diterangkan adalah tentang kubur dan makam. Ini hal yang penting untuk diterangkan. Guru belum masuk kepada diagram, para murid dan santri dipahamkan dulu tentang kata kubur dan makam ya, karena ini banyak hal manusia yang kurang paham. Makam itu adalah tempatnya jasad. Kalau makom itu nilai derajatnya ya, dipahamkan beda. Kubur adalah suatu keadaannya. Jadi tertutup itu kubur ya. Jadi ditimbun tanah itu bisa dikatakan kubur. Namun yang paling penting khususnya para murid dan santri, pentingnya sebagai manusia ini dipahamkan ya, ini karena ada perubahan ke depan ya. Ke depan ini ada perubahan yang sangat besar. Semua manusia menyadari akan disebutlah meninggal atau mati. Lantas apa yang kita lakukan tentang kematian? Tentang kematian di dunia para murid dan santri dipahami. Setiap suku, setiap ras, setiap bangsa tidaklah sama sejarahnya. Ya, ini harus dipahami dulu. Mengapa cara penguburan manusia itu tidak akan pernah ada sama? Ada saudara kita yang dikremasi, ada yang di negara lain bahkan tubuh atau raga atau jasadnya yang ditinggal ruhnya itu dikasihkan burung, dimakan burung bangkai. Ada lagi dari saudara kita itu yang disimpan di peti atau di tempat-tempat tertentu. Dengan demikian para pemirsa khususnya murid dan santri, bagi yang tidak paham bahwa dunia seluas ini, manusia untuk menguburkan jasadnya itu tidak sama ya. Mengapa tidak sama? Semua mengikuti sejarah DNA-nya, semua mengikuti sejarah leluhurnya. Artinya setiap acara atau tradisi yang dilakukan bangsa itu tidak akan pernah bisa disamakan. Rumusnya para pemirsa, setiap manusia berbeda suku. Setiap suku berbeda DNA-nya. Ini harus paham, sehingga tak akan pernah disamakan. Namun guru melalui video ini menyampaikan murid dan santri, karena guru ini ada dari DNA tertentu dan dari terah tertentu, sehingga guru tahu apa yang akan disiapkan bagi regenerasinya. Satu contoh tentang pengkuburan atau pemakaman. Kubur atau makam itu masih terangkai dengan kehidupan manusia yang lain, terutama generasinya atau anak cucunya atau pewarisnya. Ini harus dipahami. Para pemirsa, satu contoh, ada orang tua meninggal. Itu masih terangkai dengan sejarahnya. Jadi yang meninggal terangkai dengan orang tuanya. Yang meninggal masih meninggal jejak dan terangkai dengan putra dan putrinya. Maka dengan demikian manusia, terutama saya selaku guru, mengajarkan kepada murid dan santrinya. Cara-caranya sudah aku bekali di kitab, cara memandikannya bagaimana. Dan di dalam keilmuan yang diajarkan leluhur yang dari Jawa, sesungguhnya bahwa kita adalah pulang kepada leluhur, tempatnya disebutlah surga atau swargaloka. Untuk mencapai di titik sana, banyak hal yang salah dilakukan dalam ratusan bahkan ribuan tahun di negara kita. Satu contoh guru sedikit menyinggung. Tatkala bangsa manusia itu meninggal, layaknya lakukan tradisi seperti bangsa manusia. Bangsa manusia adalah bangsa makhluk yang mulia dan terhormat. Maka sedikit guru menerangkan. Seharusnya murid dan santri tatkala kita meninggal dunia,
maka sangat bagus dan tepat, dan kemungkinan bahasa yang tepat adalah wajib untuk dipetikan tubuh ini. Tatkala sudah dipeti, karena kita bangsa manusia, untuk memuliakan bahwa kita adalah bangsa yang mulia, berpakailah, berbaju sesuai yang kita harapkan. Itulah hal-hal yang harus disampaikan kepada murid dan santri yang belum memahami yang diajarkan guru. Semoga ke depan kita akan mampu merubah seperti itu. Mengapa kok begitu, Guru? Karena kita adalah bangsa manusia dan kita akan pulang di sana tidak seperti yang digambarkan dan tidak seperti yang diceritakan di luar sana. Itulah faktanya seperti itu. Satu contoh tentang kuburan para murid dan santri. Manusia selalu menghormati atas jasa-jasa beliau yang sudah mendahului kita. Bisa juga dari orang tua, bisa juga dari nenek kakek, bisa juga dari pahlawan-pahlawan atau pendiri bangsa, atau yang mengatur kehidupan bangsa sebagai guru-guru yang dihormat, yang dimuliakan. Namun dalam melakukan untuk perubahan makam, banyak hal yang menjadi kerusakan, sehingga dengan niat yang baik, dengan biaya yang cukup, momennya yang salah, caranya yang salah, sehingga banyak manusia setelah melakukan hal itu mendapatkan kerugian, terutama dari nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai ekonomi. Maka melalui video ini guru berpesan khususnya murid dan santri, dan terutama bagi publik atau umat yang tidak paham, karena risikonya sangat besar para pemirsa. Kembali lagi sebelum disampaikan, bahwa DNA manusia tidak sama, ini dipahamkan. Satu contoh, di masyarakat, di umat, tatkala rezekinya sedikit lebih, ingin merubah atau memperbaiki tanah kuburan atau makam dari orang tua atau leluhurnya. Karena tidak mengerti dan tidak ada yang mengajarkan, dia melakukan hanya mencari pada waktu dia longgar, tidak ada aktivitas kerja. Risikonya bagaimana para pemirsa? Risikonya sangat rawan dan sangat fatal, terutama nanti tentang kehidupan berkeluarga. Artinya bersuami istri, dua ke karir atau ekonomi. Maka dari rotasi alam, leluhur dari Jawa sudah memberi ketetapan, karena leluhur kita sangat tahu dan sangat paham, maka tentang pemakaman untuk merubah atau merenovasi, itu hanya setahun satu kali di bulan Ruah. Dalam kalender Tritungga namanya bulan Rahmat atau Rahmadun. Artinya bagi siapapun, khususnya murid dan santri, guru mengingatkan bagi pemirsa di sana, untuk merubah makam jangan di bulan yang lain. Ekonomi Anda akan menjadikan rusak, keluarga Anda tidak akan menjadikan hal yang baik. Maka banyak manusia di Indonesia niatnya baik, melakukan hal-hal yang tidak mengerti, hanya dia berpatokan karena niatnya yang baik, maka setelah itu tidak akan membawa dampak yang manfaat, tidak menghasilkan apa-apa setelah melakukan hal-hal seperti itu. Itulah maka guru melalui video ini berpesan khususnya publik. Sederhana dalam bahasa Jawa, semua ada ilmunya para pemirsa. Sementara ini kalian tidak akan pernah mengerti karena kalian tidak akan pernah diajarkan. Dan guru-gurumu pun tidak mengajarkan. Dan budaya agamamu dari budaya jahiliyah itu pun tidak mengajarkan. Sehingga kalian yang di Pulau Jawa, kalian yang di Indonesia, kalian yang di Nusantara, kalian dari terah leluhur yang mulia, tradisi dari orang jahiliyah kau pakai, maka kehidupan itu sejak adanya agama itu, kehidupan bangsa dan negara, keluargamu menjadi carut dan marut, itulah faktanya. Bahwa kalian tidak menyadari bahwa kalian orang-orang Nusantara, kalian adalah terah dari orang-orang yang terhebat, makhluk-makhluk yang dimuliakan. Karena kesalahan memahami agama, dan agamamu saya pastikan tak akan pernah mampu menerangkan hal seperti ini. Karena agamamu sudah diterangkan oleh guru, agama yang tidak akan pernah membawa manfaat. Lantas bagaimana, Guru? Maka untuk merubah satu tanah makam atau kuburan, satu bulannya jangan lepas dari kalender namanya bulan Ruah. Maka guru sudah membuat kalender yang sesuai dengan kalender awal setelah dirusak. Jadi mulai tanggal 1 bulan Ruah sampai 29 atau 30.
baru di situ melakukan apapun. Mau memperbaiki, mau mengganti, mau bahasa sederhananya untuk mengkijing, itu hanya di bulan Ruah. Kalau tidak percaya para pemirsa, murid dan santri, siapapun kalian yang pernah merubah tanah makam atau makam orang tuamu, bila kalian di luar bulan Ruah, analisa kalau tidak percaya. Kira-kira faktor ekonomimu, rezekimu, keluargamu bagaimana? Kalau tidak percaya, analisa. Pertanyaannya para pemirsa, apakah ada hubungannya guru? Orang yang sudah meninggal dengan putra-putrinya yang di dunia. Itu kan jadi pertanyaan. Karena para pemirsa tidak paham. Kehidupan itu terangkai para pemirsa. Kehidupan manusia itu dirangkai. Manusia itu tidak lepas akan pernah dari sejarahnya. Bahkan dipastikan bahwa setiap insan, setiap manusia terikat assalamualaikum dengan namanya tali rasa. Maka tali rasa manusia dengan manusia, anak dengan orang tua dengan anak tak akan pernah bisa diputus kecuali manusia itu memutuskan dirinya sendiri. Satu contoh, kalian yang di Nusantara memutuskan dirimu. Kalian mengakui bahwa kalian adalah generasi dari orang jahiliyah. Itu Anda bisa memutus tali sendiri. Tapi secara kodrat sang ilahi, tali antara anak dan orang tua tak akan pernah terputus. Lantas apa hubungannya para pemirsa, murid dan santri? Kalau tidak percaya para murid dan santri, manusia di dunia ini butuh kedamaian, butuh kemakmuran, butuh kemuliaan. Kedamaian, makmur, mulia. Manusia itu butuh satu sehat. Dua, butuh ekonomi yang cukup atau ekonomi yang kuat. Apa hubungannya kuburan dengan ekonomi? Para pemirsa, kalian terdogma, kalian sehingga meyakini bahwa jodoh dan rezeki adalah urusan Allah. Kita uji melalui video ini. Kalian kan terdogma seperti itu. Rezeki yang dimaksud dalam bahasa yang umum adalah perkembangan finansial, pekerjaan, perdagangan. Apa hubungannya dengan orang yang meninggal? Kalau toh para pemirsa, kalian kemarin didogma, didoktrin bahwa rezeki semua diserahkan dan itu di tangan Allah. Tapi faktanya para pemirsa jangan lupa, tatkala kata Allah sudah diterangkan oleh guru dari sifat wajib 20, apakah ada hubungannya? Benarkah rezeki itu Allah yang menentukan? Sifat 20 sudah di-share oleh guru. Manusia, para murid dan santri, rezeki manusia yang di dunia yang masih hidup masih dipengaruhi bentuk dan makam orang tua yang meninggal. Kalau tidak percaya para pemirsa, sedikit guru memberi contoh budaya yang buruk di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ambillah tanah makam, tabur di rumah, tabur di tempat kerja, tabur di perdagangan, rusak atau enggak? Faktanya kalian memahami semua dan ini berjalan. Artinya rezeki itu tidak Tuhan dan bukan Allah yang menentukan. Dari innama amruhu sudah diterangkan oleh guru, di dalam suatu nama itu mengandung sifat. Tatkala sifatnya kubur, makanya tertutup dan menutupi. Lantas bagaimana keyakinan? Katanya surat dan ayat di dalam Al-Quran itu turun dari Tuhan, bahwa rezeki adalah Allah yang mengaturnya. No way. Satu contoh para murid dan santri, ada manusia di dunia mengarungi kehidupan berumah tangga. Dia mencukupi, mencari nafkah, demi keluarganya berkecukupan murah sandang dan pangan. Tapi banyak faktor manusia yang tidak paham, sehingga ekonominya susah, sehingga sampai mengalami hal-hal yang buruk. Kalau tidak percaya para pemirsa, lihatlah makam-makam orang tua Anda. Tatkala ekonomi Anda rusak, guru bisa memastikan dan secara teknik dan ilmiah, tanah makam orang tuamu pasti satu jeblok atau lubang atau tanah gundukannya lebih turun. Kalau tidak begitu, pasti nanti ada hubungan
dengan patokan atau maesannya atau batu nisannya, itu pasti ada yang error atau yang rusak. Kalau tidak seperti itu, pasti dia kena becek atau kena air atau kena banjir. Kalau tidak percaya, para murid dan santri, lihatlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dimuliakan, negara-negara yang maju dan mulia. Lihatlah bentuk pemakamannya. Apakah seperti budaya kalian yang mengikuti agama jahiliyah? No, tidak. Maka artinya manusia kehidupan di dunia, berbangsa dan bernegara, mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi, semua terangkai. Pada dasarnya sejak dulu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di Pulau Jawa, leluhur kalian sebenarnya sudah membuat aturan. Cara mengubur makam bagaimana? Sejarahnya dulu di peti. Sejarahnya dulu batu nisannya itu besar-besar dan tinggi-tinggi. Kembali lagi, kalian didogma dari agama jahiliyah sehingga kalian tidak mengerti. Kalian melakukan hal yang merusak kehidupanmu, merusak keluargamu menjadi seluruh Indonesia. Lihatlah faktanya, kalian yang mengikuti agama seperti itu, bandingkan dengan negara yang lain. Bandingkan negara yang kalian katakan itu agama komunis, bandingkan yang kau katakan itu agama yang tidak diterima oleh Allah. Faktanya negara-negara itu dalam kemuliaan. Warga bangsanya dalam kedamaian dan kemakmuran. Tapi kalian terdogma semua katanya janji dan janji. Lantas bagaimana guru? Maka melalui video ini guru berpesan. Rezeki manusia yang kalian mengatakan pekerjaan karir itu masih ada hubungannya dengan tanah makam. Kalau tidak percaya, lihatlah finansial. Lihatlah kehidupan orang-orang Chinese. Lihatlah makamnya. Mengapa beliau-beliau membuat cara seperti itu? Karena sudah diajarkan dari leluhurnya. Maka sampai sekarang tahun 2024, faktanya ekonomi dipegang dari negara yang berkualitas. Karena leluhurnya mengajarkan sesuatu yang istimewa dan para generasinya pun sangat banyak yang menjalankan. Sehingga harkat martabatnya bangsa China dikagumi di seluruh dunia. Kualitasnya manusia yang betul-betul luar biasa. Kalian kita yang di Nusantara, kalian hanya berkoar-koar, kita generasinya Nabi, kita generasinya wali. Faktanya budayamu adalah budaya jahiliyah. Ekonomi yang susah. Kalau susah, sudah bohong, menipu. Lantas apa yang kalian banggakan di hadapan negara-negara yang sudah berkembang seperti itu? Negara yang sudah maju, apa buktinya? Para murid dan santri, satu contoh melalui video ini. Kalau tidak percaya para murid dan santri. Tapi ada sesuatu hal yang sangat risiko. Tapi kalau Anda ingin membuktikan bahwa faktor rezeki itu dipengaruhi dari makam, cek kembali makam keluarga Anda. Lihatlah orang-orang yang di luar sana, negara yang maju. Tapi ada sesuatu melalui video ini. Untuk menghancurkan rezeki orang, kalau tidak percaya. Kalau ada orang itu satu, rezekinya bagus, mungkin disebut orang itu kaya. Tidak usah kalian membuat tenun santet atau menfitnah. Carilah makam orang tua dari orang si kaya itu. Rusaklah tanah makamnya. Pasti rusak ekonomi dari keluarganya itu. Tapi risikonya para murid dan santri, bila kalian siapapun yang melakukan seperti ini, kerusakan ekonomi Anda itu bahkan bisa dari 8 turun. 8 keturunan Anda yang mampu merusak makam manusia yang lain atas nama untuk menghancurkan ekonomi. Generasi Anda 8 keturunan, bukan 7. Faktanya seperti itu para murid dan santri. Maka melalui video ini khususnya murid dan santri tentang hal penguburan makam, maka dibekalilah oleh guru. Cara merawat yang tepat bagaimana, cara menghantar ke surga bagaimana, semua diajarkan. Itulah yang disebut kitab talqin. Itulah sedikit para murid dan santri, ekonomi masih dipengaruhi. Dan itu nanti pun kalian harus tahu, tatkala di kuburan itu apa yang tidak boleh, hal-hal apa yang tidak boleh. Satu sedikit diterangkan kembali. Ini nasihat bagi publik dan rakyat dan umat di luar sana. Kalian kalau ekonomi susah, selalu menangis, selalu seperti itu. Kalian lupa,
bahwa rezeki manusia itu terangkai dengan manusia yang lain. Rezeki manusia itu terangkai dengan faktor alam di mana dia berada. Lantas bagaimana hal-hal yang tidak kalian mengerti? Satu contoh para pemirsa. Tatkala ada orang tua, itu kalian memberikan tempat-tempat yang bagus. Tolong di atas tanah makamnya, ya, pas di atasnya. Jangan dikasih tanaman, jangan dikasih batu. Artinya tanah itu ya cukup tanah. Mungkin kanan kiri, mungkin kalian bolehlah disebut kijing. Jangan diberi seperti kalian sekarang kan kalian beri rumput. Itu tidak akan pernah dibolehkan secara metafisika. Kalian karena tidak akan pernah tahu dampak dari si mayit ruhnya tatkala seperti itu bagaimana. Kalian pun tak akan pernah tahu dan tak akan pernah mengerti. Setelah tanah makam orang tuamu kok bentuk seperti itu, apa yang akan terima dalam kehidupan keluarga Anda. Dan hari tua Anda akan apa? Kalian tak akan pernah ketemu dan kalian tak akan pernah mengerti. Mengapa? Karena kalian tidak terdidik, karena kalian korban dari cerita agama palsu. Lantas bagaimana, Guru? Semoga aku dimampukan untuk membenahi kesalahan yang global seperti ini. Itulah para murid dan santri, dilanjut video yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.